Perkenalkan, nama saya Scholastika Wiwi. Saya Ketua Wilayah Rohani Santo Valentinus. Dan saya adalah istri dari Bapak Agustinus Dani, dan saya seorang ibu dari Carolus Mahesa Vedika Danutama. Pelayanan saya di gereja selain di dalam Wilayah Rohani Santo Valentinus, saya juga aktif di Wanita Katolik Republik Indonesia dan komunitas Tritunggal Maha Kudus, serta saya juga aktif di dalam Marriage Encounter. Dan sepanjang saya menjadi Ketua Wilayah Rohani, saya selalu berpegang pada firman, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, yang menjadi kekuatan, menjadi sumber kekuatan buat saya di dalam saya menjalani sebagai tugas sebagai seorang Ketua Wilayah Rohani maupun sebagai ibu dalam sebuah keluarga. Dan saya juga menyadari bahwa tidak semua apa yang kita lakukan orang itu akan bisa menerima dengan sukacita. Tapi saya tidak mau menyerah. Banyak sekali kejadian di mana saya menyadari bahwa saya harus menjadi pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan. Pernah satu kali saya merasa cukup berat melangkah, tapi saya kembali kepada pegangan semula saya pada saat saya dilantik menjadi Ketua Wilayah Rohani, pada saat diperciki air suci oleh pastor. Saya ikrarkan dalam hati saya, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi aku. Dan ada satu waktu juga saya sungguh sangat bersukacita di mana teman-teman di dalam Wilayah Rohani Santo Valentinus ini, mereka selalu mengupayakan kebersamaan yang betul-betul menurut saya itu menjadi sebuah satu keluarga yang bagus. Saya juga bersyukur di dalam Wilayah Rohani ini saya sungguh-sungguh mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih lagi tentang apa itu arti kata ketulusan. Dulu saya pikir ketulusan itu ya udahlah, makasih, aku udah nggak mikir yang macem-macem gitu. Ternyata ketulusan itu lebih ke dalam lagi. Jadi saya nothing tulus itu bukan cuma nothing tulus biasa, tapi saya belajar memaafkan. Karena belum tentu saya tulus, belum tentu kamu juga tulus. Jadi bisa saja tulusnya saya dianggap kemunafikan. Itu kan bisa saja, itu orang mau menilai bebas. Saya nggak bisa memaksakan, kamu harus nilai saya baik. Saya nggak berani memaksakan itu. Tapi ya itulah, banyak sekali hal yang aku dapatkan. Dan saya sungguh berterima kasih, Tuhan betul-betul menumbuhkan saya di dalam pelayanan sebagai Ketua Wilayah Rohani. Dan ini memang pelayanan yang betul-betul basic, di mana memang banyak kalau kita gampang tersinggung, ya kita jangan mau jadi pelayan Tuhan. Karena kan pelayan Tuhan itu satu, biasanya apa yang dikorbankan? Pertama, waktu. Waktu, tenaga, doi, dan yang paling parah ini perasaan. Jadi kalau nggak mau korban di dalam 4 itu, memang saya menyadari jangan coba-coba menjadi seorang pelayan Tuhan. Kalau hidup di dalam Tuhan, apalagi kita sudah mengenal firman Tuhan, banyak sekali aturan-aturan. Apalagi kalau kita mengenal 7 dosa pokok. 7 dosa pokok itu, yang pertama itu kesombongan. Itu sering sekali kita jatuh dalam kesombongan. Itu emang di dalam Wilayah Rohani Santo Valentinus kita ini, umat yang hadir itu selalu, ya bisa dikatakan banyak. Dari jumlah jiwa yang ada, hampir 60% ke atas selalu hadir di dalam Wilayah Rohani Santo Valentinus. Setiap kali ada kegiatan ibadah, kegiatan duka, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, biasanya orang selalu kompak walaupun di dalam ada riak-riak kecil ataupun besar. Dan itu menurut saya sebuah mujizat yang luar biasa. Jadi itu yang kita lihat
yang kita lihat lebih banyak persentasinya daripada kita melihat duka yang ada di dalam Valentinus. Itu yang membuat saya kuat. Itu yang membuat saya sampai detik ini betul-betul percaya kebaikan Tuhan itu selalu ada. Kalau kita sering diproses, kalau kita sering diuji, biasanya kita tuh rasa tidak nyaman. Tapi pertumbuhan iman, pertumbuhan kedekatan dengan Tuhan itu akan semakin tumbuh dengan sendirinya. Dan itu yang saya percaya. Ya, inilah pelayanan yang sebenarnya. Kalau mau enak, ya jangan pelayanan. Kalau kita mau hidup nyaman, ya jangan coba-coba masuk dalam pelayanan. Karena kalau kita sudah berani terjun dalam sebuah pelayanan, pasti yang namanya kata nyaman itu tidak ada. Yang ada adalah apa? Kita selalu diproses. Seperti lagu Tangan Tuhan sedang merendah. Itu betul-betul terjadi. Pada saat kita diproses, ya Tuhan sedang merendah kehidupan kita. Dari yang mungkin saat ini kita lihat terlalu, lika-likunya tajam banget seperti jalan di GP yang sekarang lagi dibangun ya, terjal. Tapi nanti pada saat sudah jadi, cantik luar biasa, nyaman. Dan kita tidak mungkin bilang kata dewasa dalam iman kalau kita tidak melewati berbagai macam ujian, rintangan. Tapi seperti orang kalau saat ujian, biasanya kalau sedang ujian itu apa yang tertulis di sebuah pengumuman? Harap tenang karena ada ujian. Nah, itu yang juga saya lakukan sekarang. Pada saat saya ada ujian, saya tidak boleh gegabah. Saya tidak boleh gampang bereaksi. Saya tidak boleh gampang memanjakan lidah saya, mulut saya, tangan saya di dalam media sosial. Yang saya lakukan, saya harus tenang. Tenang bersama siapa? Bersama Dia. Bersama Dia yang memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang layak. Menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau diproses sama Tuhan. Karena layak dan tidaknya itu bukan kita yang menilai, bukan juga Bapak Ibu atau teman-teman atau suami atau anak, tapi Dia. Karena bisa saja mulut saya bicara, hati saya juga bicaranya beda. Itu bukan kalian yang menilai, tapi Tuhan. Jadi terkadang saya lebih takut kalau dinilai Tuhan kurang baik daripada dinilai manusia. Itu prinsip buat saya. Saya harus belajar. Bukan sekarang saya murni, bukan. Saya harus tetap belajar dan berjuang agar saya semakin murni di hadapannya. Dan itu tidak mudah. Banyak sekali. Terkadang saya ingat kalau saya di rumah itu, anak saya sering komplain sama saya, Bunda, kenapa sih jadi orang Katolik itu susah banget? Teman-teman yang lain itu kalau dimarahin atau dipukul sama temannya, balas nggak masalah. Kenapa Hesa tuh diajari untuk mengalah dan mengalah? Memikul salib itu ternyata berat ya. Dan itu saya terkadang gini, mungkin saya terlalu keras mendidik anak saya. Tapi saya percaya pelan-pelan dia akan mengerti. Dia akan tahu. Saya harus tetap berjuang bagaimana cara agar saya tetap terus bertahan dalam sebuah pelayanan menjadi pribadi yang layak dan pantas untuk dikatakan sebagai pionnya Valentinus. Di mana kita menyadari Valentinus santo pelindung yang saat ini kami ikuti adalah santo yang penuh cinta. Dan setelah saya dipilih menjadi ketua wilayah rohani, ada ketakutan-ketakutan yang membuat saya berpikir, saya ini punya keterbatasan dalam hal kesehatan. Saya punya penyakit jantung, di mana terkadang pada saat saya lelah, pada saat saya
menghadapi goncangan-goncangan, biasanya saya akan sesak nafas. Dan setelah sesak nafas, biasanya saya akan jatuh pingsan dengan sendirinya. Tetapi puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa baik. Apa yang saya khawatirkan, justru Tuhan angkat. Tuhan gak pernah biarkan saya sakit. Tuhan gak pernah biarkan saya jatuh sampai ke jurang. No. Dan saya itu sangat bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Pada saat saya harus menghadapi setiap pergumulan di dalam pelayanan saya sebagai ketua wilayah rohani, justru saya semakin disehatkan. Yang saya takutkan, saya sesak nafas seperti dulu, saya tiba-tiba pingsan, itu tidak lagi saya dapatkan, tidak lagi saya alami. Dan itu saya percaya bukan karena hebat saya, bukan karena kuat saya, tapi karena saya punya Tuhan yang luar biasa, yang jauh lebih besar dari apa yang saya alami, yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam wilayah rohani. Saya juga menyadari sampai detik ini mungkin saya juga belum bisa maksimal. Ada banyak hal yang membuat saya harus berpikir, Tuhan, mampukah aku sampai di titik akhir? Bisakah aku mengemban amanat yang Engkau berikan kepada saya? Tetapi setelah saya melihat begitu banyak kebaikan yang Tuhan kasih dari tahun ke tahun, bahkan pada saat saya jatuh, pada saat saya merasa saya sendiri, tapi ternyata Tuhan luar biasa. Dan aku bersyukur berada di lingkungan orang-orang yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kenapa? Karena di situlah aku bertumbuh. Jadi dimanapun kita ditempatkan, nyaman dan tidak nyamannya itu bukan berada dari luar kondisi kita, tapi dari dalam kita sendiri seperti apa. Karena kan kita juga harus menyadari kan, yang namanya penderitaan itu kan macam-macam. Ada yang penderitaan itu dibuat sendiri, ada yang penderitaan itu memang di luar dari diri kita. Contoh, saya ini sudah ada kolesterol tapi saya nggak bisa jauh dari yang namanya gorengan. Itu kan berarti saya menderita itu karena dibuat sendiri. Itu contoh. Dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama ini sangat beragam di dalam wilayah rohani Santo Valentinus. Yang pertama itu tentu yang rutin dilakukan adalah peribadatan. Biasanya kami lakukan itu setiap hari Selasa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada keluarga-keluarga yang meminta di hari lain karena ada ulang tahun atau ada sesuatu dan lain hal, biasanya kami tetap melayani. Dan yang kedua, peribadatan khusus anak-anak sekami dan sekar. Itu biasa dilakukan sore hari, setiap hari Jumat atau hari Sabtu, setiap hari Minggu satu kali. Di dalam wilayah rohani juga ada semacam kayak pendalaman iman, itu dilakukan setelah ibadah. Jadi membahas tentang beberapa ayat di dalam Alkitab, dan itu ada semacam sharing dan lain sebagainya, dan itu dikoordinatori oleh tim katekese dari wilayah rohani. Kami sih punya rencana nanti tahun depan, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkenan, kalau umur panjang, semua sehat-sehat, rencana nanti orang akan buat untuk pesta pelindung Valentinus di sebuah panti jompo dan dilanjutkan rekreasi ke pantai. Dan kemungkinan juga pertengahan tahun kami akan mengadakan rekoleksi tentang keluarga, khusus wilayah rohani Santo Valentinus. Harapan saya sebagai umat di dalam paroki yang baru, jujur saya bersyukur sekali. Pertama saya bersyukur sekali, aduh Tuhan terima kasih karena udah menjadi sebuah paroki yang wow, dengan jumlah umat yang tidak sedikit, cukup banyak. Tapi sebagai umat yang ingin bertumbuh, saya memiliki harapan. Satu, saya bermimpi
misa lebih pagi. Biasanya hari Minggu kan misa jam 9 pagi kan. Alangkah baiknya di paroki ini lebih pagi lagi, sekitar jam 7 kah atau jam 6 pagi. Terima kasih juga untuk Komsos yang sudah ada di dalam ini. Memang walaupun saya tahu tidak mudah untuk memperjuangkan ini, tapi saya berharap kedepannya walaupun rintangan mungkin akan semakin tetap bertahan, biar istilahnya pewartaan itu semakin digalakkan, semakin berkembang, karena untuk zaman sekarang ini memang ini harus kita ikutin karena zaman sudah berubah. Jadi saya berharap kedepannya Komsos ini akan semakin lebih bervariasi dalam mewartakan kisah-kisah di dalam wilayah rohani maupun di dalam paroki Bunda Teresa Kalkuta. Saya hanya mengajak, ayo tetap kuat, tetap semangat. Karena seperti yang pernah Ibu Joyce Runtuwene katakan, beliau adalah ketua cabang WKRI Bunda Teresa Kalkuta. Pada saat beliau terpilih menjadi ketua, memang dielu-elukan, sehingga beliau pada saat kata sambutan bicara seperti ini. Semoga saat ini saya dikasih tepuk tangan yang meriah. Tapi saya sadar satu saat saya akan ditinggalkan. Karena saya yakin tidak mudah. Saya percaya tidak mudah mengemban amanat ini. Tidak gampang memang. Tapi jangan menyerah. Karena pada saat kita menyerah, semua akan selesai. Tapi pada saat kita tetap berjuang, yakinlah ada mahkota yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Kami hendak